Halo semuanya, akhirnya nongkrong lagi sama UU. Wah, aduh, dengan skill nongkrong lo yang belum meningkat, lo udah berani ngomong gitu Udah ningkat gua. Gokil juga lo, gokil. Skill gue udah ningkat. Karena kemarin main ke kosan anak-anak komika. Iya, itu gue kebersamaan, Iya. punya kostum bareng. Betul. Itu gue ngeliat tuh seru tuh ternyata. Itu lebih ke kayak itu ya, kayak syuting dompet duafa ya di situ ya. Ya. Gue kan lagi nongkrong sama Yono. Oh, Yono Bakri. Yono Bakri. Yeah. Terus dia cerita, gue satu kosan tuh sama anak-anak komik yang lain. Wah, itu pasti seru banget Yon gitu. Iya bang, kita sering kumpul, sering apa segala Kosan The Raid itu kan. Iya, gue main dong, gue bilang akhirnya. Ya udah kapan deh, tapi beneran gue iyain. Nah Yono beneran lo mau datang bang? Iya mau datang. Akhirnya gue datang ke sana, gue lihat dan ternyata seru. Gue baru tahu ternyata lo bisa berteman sampai lo bisa punya kostum bareng. Piyama kan? Iya, piyama. Yang kayak Iya. gitu-gitu. Sekental itu persahabatan. Iya. Pernah ngalamin itu? Gua? Iya. Kayak satu kosan, terus kayak, bro, gua ada nasi nih, lu ada mie goreng nggak? Gua ada mie goreng sih, tapi minta nasi lu ya. Lu ada apa? Gua ada nih, biasanya kalau teman gua dari Padang tuh di kosan dikasih kayak sambal teri gitu. Nih gua ada sambal terinya nih gitu. Atau enggak keripik baladonya ada nih gitu. Tapi kan kita suka nggak enak kan sama dia. Kayak dia butuh nggak ya? Kita kondisinya gitu. Semuanya sama-sama nggak enak gitu ya. Jadi rasa nggak enakan itu buat apa? Nggak gini. Lo datang ke tempat orang nih, ya kan? Ada mie nggak, misalnya gitu kan? Yeah. Dan kalau dia punya mie cuma tinggal satu, dia pasti nggak enak dong. Kalau dia bilang kayak, gue punya sih. Masalahnya teman kita punya nasi, jadi mie-nya itu biar nasi kita punya rasa doang, itu poinnya. Enggak, tapi kan kita nggak tahu dia butuh mie-nya apa enggak gitu loh. Dia kan nggak enak dong. Dia butuh makan, bukan butuh mie-nya. Dia kalau makan mie-nya doang satu dia nggak kenyang. Tapi kalau mie-nya separuh atau seperempat, makan nasi. Terus bumbu-bumbu mie-nya ditempel-tempel ke nasi. Iya. Itu jauh lebih kenyang, Dit. Makan mie pakai nasi. Gak apa-apa, Dit. Nggak habis kan emang. Bakso. Ya, bakso tahu, bakso pakai nasi. Kerupuk diemak-emak nasi hangat. Iya, tahu, iya. Enak itu. Iya. Ya, nyokap gue dulu pas kuliah juga sering dia nasi pakai teh kalau di Jepang dulu. Itu bukan susah, itu culture. Bedain. Iya, bukan. Bedain, emang itu ada caranya, emang itu makanan mereka. Iya, enggak kan maksudnya. Beda sama anak kosan yang emang cuma adanya itu, tapi gimana caranya besok tetap good mood buat kerja. Iya. Bukan maksudnya bandingin, maksudnya nyokap gue tuh pernah dulu kuliah, terus dia makan nasi pakai teh pernah, saking mungkin lagi nggak ada bahan juga. Gitu. Itu masih sehat loh. Oh gitu ya? Karena teh mengandung antioksidan. Oh iya. Itu masih sehat. Iya, nasi sama mie. Tidak. Sehat? Oh enggak ya? Nasi sama mie goreng atau mie kuah tidak. Oh gitu. Dan kita bersyukur kalau teman kita punyanya mie kuah. Karena kuahnya bisa dimasukin ke nasi, nasinya bisa lembek kayak bubur gitu, kayak kita makan benyek kan, jadi kayak lu makannya agak benyek gitu. Tapi tetap sedikit gak benyek. Ngomong-ngomong soal mie instan, lihat tato lo dong. Bridging. Gila. Iya dong. Gila banget. Boleh dong, kan ganti topik. Bener. Niatnya gini gue ya, mau Dit, lihat kalau nongkrong, kalau mau ganti topik, itu nunggu ketawa gede, diem, rokok bentar. Lu tau nggak kemarin yang nah gitu. Bisa tuh dipindahin topik ke situ. Tapi nunggu hening dulu. Oh gitu? Iya. Nah gue baru mau nanya sama lo nih. Apa? Tadi kan gue di rumah ngobrol sama temannya Nisa, ya kan. Kita ngobrol, itu lagi ngomongin soal Bintaro. Yeah. Jadi gue ngobrol gini, terus kayak, Bintaro sekarang banyak yang bagus loh perumahannya. Kayak lo keluar dari Bintaro tuh bisa langsung ada perumahan di situ dan itu bagus gitu kan. Masih banyak yang kosong. Oh gitu ya, gue bilang. Macet nggak di sana? Nggak macet. Banjir nggak? Nggak banjir. Terus diam. Nah itu gimana? Gue harus ngapain tuh? Diam kan? Diam. Bokap sehat, gitu. Tapi kan gue nggak tahu dia bokapnya masih ada apa enggak. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari situ kayak, iya bokap gue sehat selamanya sih, Dit. Soalnya dia udah di sana gitu. Loh, tapi kan jadi nggak enak dong. Bukan jadi kita enak. jadi ngobrol kayak bokap lo pas muda gimana? Enggak, tapi kayak jadinya lu bisa jamu ke kayak, anjing Dil selama ini lu survive oke juga ya. Maksudnya lu sendiri nggak ada bokap gini segala macam. Iya sih, maksudnya berat juga sih awalnya. Cuman ya mau gimana kan gue nggak ada bokap. Jadi panjang. Itu, iya. Bener. Bokap sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya masih. Sekarang dia ngerokok udah nggak bisa ditelen. Bisanya di?
cuma dimasukin mulut doang. Udah sesek. Udah sesek. Oh gitu. Iya, bokap gitu. Cuman di bibir doang. Iya. Ngomong-ngomong soal bokap nih. Iya, benar. Tatonya dong. Bagus. Sekarang bokap gue support gue tatoan. Oh, dulu nggak? Nyokap yang nggak boleh. Oh. Kalau bokap karena dia tuh kayak nakalnya dia tuh dulu semua dia lakuin. Oke. Kenakalan remaja dia semua lakuin. Segala macam obat-obatan udah semuanya, tapi nggak tatoan. Oke. Emang tato tuh nakal menurut lo tapi? Nakal lah. Karena jadinya bisa kayak lo syuting di TV, terus kayak Mas boleh pakai lengan panjang nggak? Gitu kan kayak nakal dong. Boleh pakai concealer nggak? Gitu kan? Iya. Ya kan ditutupin. Betul. Kan? Oke. Jadi kayak bokap gue tuh ngelihat gue tuh kayak kenakalan yang tidak pernah dia lakukan dari zaman dulu itu cuma tato. Dan dia nggak mau lo punya. Dan dia malah nyokap nggak mau lo punya. Nyokap nggak mau gue punya, tapi bokap kayak ngerasa kayak pas gue tatoan. Ya udahlah gitu. Wah, bagus juga gitu. Oke. Gitu. Jadi, nah, gue tuh orang yang ngerasa kalau di masa depan apa yang gue suka tuh bisa berubah. Betul. Nah, tato itu buat gue tuh semacam komitmen yang terlalu panjang gitu. Betul. Karena lo akan naruh itu kan di tangan apa di badan lo. Iya. Dan tuh nggak bisa dihapus. Kalau dihapus kan jadi bekas kan? Bisa dihapus, cuman kalau gue ngerasanya kayak apa ya? Banyak orang yang tatoan sebelum dia mengetahui diri dia siapa gitu. Oh, dia harus kenal dulu sama dirinya. Iya. Kenapa? Biar gak nyesel sama tatonya. Oke, sekarang gue bahas tato lo. Iya. Ya. Coba lo ceritain tato lo. Kalau nggak salah lo pernah bahas sama yang Lek juga kan? Pernah. Ya, gue belum nonton soalnya. Jadi gue mau bahas di sini. Iya. Ini tatonya gimana? Apa tato pertama deh kalau nggak? Tato pertama tuh gue di sini di dada. Oke. Di sini di dada sini nih tuh, di sini. Oh, ini yang hitam ini. Bukan. Oh, bukan. Bener, ini tato pertama ini Zen. Tato pertama Zen. Ketenangan ini. Atau kedamaian? Kedamaian. Ketenangan, makanya gue kasih di dada gitu. Tapi karena gue orangnya, gue ngerasa kayak masalah gue nggak habis-habis dari zaman dulu ya, sebelum gue di entertain segala macam sampai gue di entertain, jadinya kayak samping-sampingnya gue kasih ini Wave of Kanagawa gitu. Apa tuh? Ombak. Jadi di antara ombak, deruan ombak gue tenang gitu, tetap tenang gitu. Itu Wave of Kanagawa tuh dari mana? Dari referensinya tuh dari Pinterest sih. Simple kan? Ya udah banyak banget. Maksudnya Wave of Kanagawa itu cerita di mitologi Jepang, di komik. Nggak tahu sih, gue lebih ke kayak si artnya tuh gue suka banget gitu. Si gambar Wave of Kanagawa itu terkenal lah intinya. Jadi si ombaknya tuh ngebulet gitu. Ini gue ngerasa kayak di zaman itu dia bisa ngebuat art segini dengan meaning yang orang bisa interpretasikan bermacam-macam. Jadi gue taruh di situ. Oke, nah terus nih apa nih? Ini apa? Jadi buka baju aja kali ya? Iya boleh, buka baju. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Emang nggak boleh buka baju? Nggak tahu, lu kan YouTube lu kan family friendly. Aneh banget, konten family friendly tapi friendnya nggak punya gitu. Tapi kan family ada. Iya betul. Ya, berarti family doang. Betul. Di umur berapa lu ngerasa kalau misalnya kayak ada kompetisi, ada kompetisi apa gitu, terus kayak terima kasih stasiun TV ini sudah memberikan keluarga baru buat saya, gitu. Jadi punya family lah di. Pas kerja di TV. Iya, pas lagi di kompetisi itu tuh pesertanya ngerasa punya keluarga di peserta lainnya gitu, dengan kru TV dan segala macamnya gitu. Lu di umur berapa lu ngerasa kayak enggak sih, bullshit orang lu semua di situ nyari menang gitu. Di umur berapa, Dit? Umur berapa ya? Gak tahu, gue gak pernah kompetisi juga sih. Keren. Bagus. Apaan sih? Emang dari awal emang karir lu udah di sini sih? Ya enggak, maksud gue kan gue gak pernah ngalamin gue harus berada dalam satu tempat di mana saling berkompetisi. Iya sih, betul. Terus sih. Kita harus kayak kita bisa bareng-bareng, terus kalau ada yang kalah akhirnya nangis gitu kan. Apa yang lu lihat dari panggung, kan suka ada yang nangis di panggung gitu segala macem. Lu kan termasuk orang yang heartless lah, maksudnya lu jarang menunjukkan, ya udahlah gitu orangnya. Apa yang lu lihat dari situ? Apa yang ada di kepala lu gitu? Ngelihat orang nangis di panggung? Iya. Wah sedih ya gitu. Wow. Kenapa? Iya sedih dong. Emoticon datar, bulat, garis gitu. Lihat wajah lu begitu, bukan yang gitu emoticonnya. Ya abis gini ya. Ini dari point of view gue ya. Pengalaman gue pribadi. Kalau gue ada satu kesulitan atau kesedihan dalam hidup gue, suatu saat kan gue happy lagi. Iya. Berarti kan gue nggak perlu sedih lama-lama dong. Betul. Karena kan masa bahagia tuh pasti ada lagi. Betul. Tapi kalau gue happy, gue pasti bisa sedih juga. Nah, jadi gue nggak harus happy banget dong. Betul. Iya nggak sih? Jadi kalau gue dapat suatu keistimewaan atau kebahagiaan, oh ya udah gitu. Kok itu? Kenapa itu? Sama gue juga. Bener kan?
Iya kan? Iya, sama apapun yang terjadi ya udah kalau buat gue. Betul, iya. Film tembus 3 juta apa 2 juta gitu misalnya. Oh, produser happy, orang nyelamatin. Gue oh ya udah, oke, bagus gitu. Ya, karena bisa aja film berikutnya nggak sebagus itu. Dan memang film berikutnya nggak sebagus itu. Tapi ya udah, berarti kan nanti lain kali juga bisa bagus. Lu tuh waktu gue ngisi Suca, lu kan bintang tamu kalau nggak salah. Terus lu ngapalin buku materi, terus lu stand up. Dan itu kan ada yang nggak kena juga tuh, yang pas di Suca itu. Tapi lu kan nambah-nambahin sendiri sampai akhirnya lo jadi dinosaurus, ingat nggak? Dan abis itu gara-gara itu kan lu dikontak ya, mereka lagi, Indosiar lagi. Karena itu gue selalu mikirnya sama, Dit. Kalau emang beat ini nggak kena, ya udah mungkin besok kena. Iya, makanya. Gitu. Jadi kayak gue nothing tulus. Jadi mungkin dari materi yang gue baca, yang keluar cuma 2 beat. Oke. Sisanya improv aja ya. Itu dinosaurus ada nggak di skrip? Itu ada. Oh, ada emang. Iya, itu ada. Itu materi mabok itu. Oh iya. Itu Oke. Itu ngehibur orang mabok dulu. Lucu. Mumpung gue masih inget kan. Lucu nih kayaknya gua tulis lah gitu. Pas besoknya gue cek, kok aneh nih materi ya gitu. Coba berarti lo ada situasi di mana lo lagi berdua mabok, terus rame-rame mabok jadi dinosaurus. Iya. Gara-gara kan gue minum kan. Gue minum terus gue gini-gini kan kayak gue bilang gitu kayak kita makin gede bukannya makin dewasa, makin kayak anak-anak. Lihat nih kita kayak gini, gimana mau maju hidup kita, gue bilang gitu kan. Tiap hari begini mulu gitu kan. Kritis banget lagi challenge gitu ya. Iya, kayak soalnya udah sering. Jadi kayak rasanya kita aktivitas gini-gini mulu gitu. Terus ada teman gue kayak ya udah mulai dari lu dulu ya Deus dah. Lu tuh udah gede, lu yang harusnya dewasa gitu. Lu gak usah nuntut orang lain buat dewasa gitu. Gue bilang kayak, apa lu bilang? Gede itu gak harus dewasa. Gue bilang gitu. Maksud lu gimana, Us? Lihat dinosaurus. Dia gede, filosofi. tapi nggak dewasa, gue bilang. Kemana-mana nggak pakai baju. Oh iya. Kurang dewasa apa dia? Betul. Nggak malu dia. Nggak malu, harusnya yang bisa melakukan itu telanjang lari-lari cuma anak kecil. Betul. Iya. Ini lo lagi mabok nggak sih? Nggak kan? Enggak. Oke, nah akhirnya nemu materi. Iya, akhirnya nemu itu, gue kira kan kayak lucunya buat karena lagi mabok aja kali kan. Gue bawain waktu itu langsung ke stand up night apa gitu. Gue bilang, kan gue kan tiap kali ada materi, gue kan pasti bilang ke Gilbas kan, Lang, yang ini lucu banget. Gilang bilang, jangan. Jangan. Pokoknya gue tuh kalau misalnya dulu itu, target gue tuh bikin ketawa Gilbas. Kan lu punya konten bikin istri saya ketawa. Nah kalau gue tuh kalau dulu manggung tuh bikin Gilbas ketawa. Karena gue tuh sering banget nongkrong sama Gilbas. Jadi kalau sampai dia ketawa berarti lucu berarti kayak buat yang lain tuh lebih lucu lagi gitu. Jadi kayak pas gue mau bawain beat itu tuh, gue nyari dia duduk di mana kan. Jadi gini ya, banyak orang bilang ketika kita lagi senang-senang gitu kayak dewasa dong lu gitu. Nah, Gilang gini nih langsung duduknya nih. Dinosaurus nih. Iya, langsung gitu dia. Gitu. Terus dia geleng-geleng. Jangan gitu kayak. Jangan, Us itu nggak lucu. Nggak lucu. Gitu, gitu sama dia. Jadi nih, gue kasih tau nih teman-teman semua ya. Makin gue tegesin kan. Gitu. Akhirnya gue keluarin, dia juga ketawa. Lucu gitu. Jadi karena banyak beat gue yang seperti itu, cocok sama obrolan lu tadi. Kenapa kalau misalnya kayak ini film lagi laku, ya udah laku biasa aja. Kayak kalau film lagi nggak bagus, ya udah gue biasa aja. Karena besok masih bisa kita kerjain lagi. Selalu ada besok sih. Itu. Nah makanya gue juga sama kayak gitu. Nah itu ada hubungan sama tato lo? Sama semuanya. Ada filosofi apa yang lo taruh di badan? Intinya adalah gue waktu itu nggak mau tatoan sebelum gue nikah. Oh gitu? Karena banyak kendalanya setelah tatoan adalah pas mau nikah, entah adatnya Jawa atau gimana. Kemben tuh atau? Iya, harus kelihatan kan. Sedangkan kemben tuh kan cewek kan? Yang pokoknya pakai cowok kan pakai itu. Pakai ini doang lah intinya, lihat telanjang dada juga lah gitu. Yang adat Jawa. Terus banyak teman-teman gue yang punya masalah gara-gara tatoan sebelum nikah. Sama mertua? Sama mertua. Dan sama bapak ibunya sendiri karena dia nggak bilang tatoan. Dan ini semua tato setelah nikah? Setelah nikah. Gitu. Jadi emang dari dulu gimana cara mulainya? Aku tahu caranya. Aku cari saja perempuan yang sudah tatoan gitu.
Kok karena pasti udah punya approval dari istrinya juga udah. Dari mertuanya juga pernah lihat nih anak gua tatoan nih. Oh gitu Gil caranya Gil. Kenapa lu jadi itu ke orang? Nggak tahu, siapa tahu kan yang mau tatoan. Oh iya bener, 2 minggu bener, di Jakarta kan nggak pernah tahu. Betul. Tapi ya itu awalnya gue pakai tatoan tuh emang udah lama. Gara-gara gue nonton Yakuza, main game Yakuza. Gue kan sangat cinta sekali dengan Kazuma Kiryu yang akhirnya diganti dengan Ichiban lah yang di Yakuza 7. Like a Dragon itu bukan? Iya, yang Like a Dragon itu gue kan suka banget sama Ichiban kan. Gue makin jadilah gue pengen tatoan gitu. Terus kayak gue ngerasa ini tuh masalah soal tato ini sebelum menikah harus gue eliminasi dulu. Karena gue pengen fokusnya tuh ya ke catering, kemana yang udah pasti pusing lah. Jadi buat apa nih gue mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Gitu. Gue eliminasi dulu dari awal. Jadi kayak udah nih kayak istri udah tatoan segala macem, kayaknya ntar kalau gue tatoan juga aman. Orang tuanya juga udah pasti nggak masalah sama yang punya menantu tatoan gitu. Jadi kayak ya udahlah. Gue akhirnya nikah sama dia, ya udah akhirnya gue bikin tato, jadi gue tidak ada tato penyesalan. Tato-tato saat mungkin gue lagi depresi, kan suka ada tuh yang temen gue nih, ada temen gue yang tatoan, dia punya tato di sini tuh, pokoknya dia ngingetin dia pernah mau bunuh diri lah apa gitu, dia bikin tato lah sama dia. Cuman gambarnya apa gue lupa waktu itu. Saat dia sedang bahagia pun, dia lihat tato itu, dia jadi nginget yang dulu. Malah jadi inget masa lalunya lagi. Jadi dia masa-masa susahnya lagi. Jadi dia tidak appreciate pasangan dia sekarang. Itu pun terjadi dengan istri gua. Dia punya tato yang dia sesali. Gitu jadi kayak, duh ngapain aku dulu bikin tato ini ya gitu. Karena tato-tato impulsif ya, kayak gua lagi gini, gua akan tatoan gitu. Iya, gitu. Orang bilangnya kan ini histori hidup gue. Tapi menurut gua histori yang buruk-buruk itu ketika lu lihat tato lu terus lu sedang bahagia nih, jadi bad ambience buat pasangan lu gitu. Jadi ibaratnya ini tato tentang lu pernah disakitin mantan lu, tapi lu sekarang sebenarnya sudah bahagia dengan pasangan lu yang sekarang, itu kan jadi... apalagi kalau nama pasangan ya? Kalau nama pasangan bisa ditiban kan? Nih gue lihat ada tato slam dunk, bener? Ya, ini ada tato slam dunk. Berarti ini ada kayak tokoh-tokoh yang lo suka, lo tatoin? Ya, jadi kayak gue bagi itu kanan kiri. Kalau kanan tuh kayak yang baik-baik aja kan. Jadi kayak ada cincin nikah di sini, semua pernikahan. Terus ini tadi apa nih? Ini married life lah ini. Garis finish nih? Ya, ini garis finish. Lo berarti menikah tuh udah finish, tuh salah satunya tuh. Terus ini tuh samurai. Tameng samurai. Ini 3 garis ini kayak gua, bini gua, sama anak gua. Ini 3 pedang Zoro di sini juga sama. Gitu. Jadi gua. Ini pedang Zoro nih apa? Apa? Pedang Zoro tuh apa? One Piece. Zoro tuh nama karakternya. Gua nggak baca One Piece. Nggak banyak. Gini ya, emang lu nggak bakal jujur ya. Ini gue bakal banyak dihujat orang sih. Tapi gue terus terang aja, gue jujur aja ya. Gue pernah coba baca One Piece. Terus ada orang tangannya panjang tuh, gue kayaknya enggak deh gitu. Gue tahu pasti banyak yang sebel sama gue. Di kantor lu pernah ada yang nyolong nggak? Karyawan gitu ada yang nyolong tuh? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak relate. Panjang tangan. Iya, nggak relate sama lu. Nggak, lu nggak bakal relate sama One Piece karena kenapa? One Piece itu banyak teori-teori pertemanan di situ. Gimana gua nggak relate sama One Piece karena itu walaupun lu sekarang melakukan apa yang dilakukan oleh Luffy di kapalnya, tapi lu buat orang yang maksudnya tidak pernah menyadari kalau lu melakukan hal itu kayaknya nggak bakal relate gitu. Karena dia pakai ini ya, dia naik kapal bersama sahabat. Bukan sahabatnya itu tuh ditemuin di perjalanan. Nah itu gua gara-gara gua ngeliat yang jilid 1-2, dia tuh mau ngapain gitu dengan tangan karetnya. Gue jadi kayak ini menarik ya, tapi semua orang bilang lu harus baca terus. Soalnya itu satu kapal itu sebenarnya tuh teman-temannya pecundang. Jadi tuh dia tuh berteman dengan orang-orang yang dibuang dari tiap pulau yang dia temuin gitu. Gue harus baca sampai mana? Kalau misalnya 10 episode, 10 jilid gitu. Kalau menurut gua lu baca kalau dari awal lu udah pernah dan tidak menarik, lu baca pas dia lagi di Arabasta. Itu agak jauh tuh. Agak lumayan. Gue lupa chapter berapa pokoknya. Karena Bleach gue suka. Bleach suka. Yeah. Terus Yu Yu Hakusho. Ya. Gue suka. Mecha ini maaga mucho asu hichipo wa nani ne hitu no wa arigatou gozaimasu. Itu suara depan, ini musik depan. Betul. Ya. Iya itu. Panjang banget. Iya. Sama agak dragging sih. Gitu kalau. Hampir gue stand up kan? Iya. Stand up kan ya. Hampir gue cepetin tadi. Itu pasti di skip tuh tadi juga mau. Sensei ya. Sensei ya. Bahkan yang Lost Canvas.
Lost Canvas, iya gue juga nonton. Itu kan mangakanya cewek tuh. Betul. Ya, gue seneng gitu karena cerita maskulin digambar sama perempuan. Ya, dan semuanya ganteng-ganteng kan. Sama kayak JoJo Bizarre Adventure, pokoknya isinya semuanya cowok-cowok maskulin ganteng yang itulah ya. Itu langsung gigit di depan. Kalau One Piece itu kayak gue, dia mau ngapain? Karena dia pelan banget emang. Si timeline-nya itu lambat banget, abis itu dia cepet banget, terus lambat lagi gitu. Oke, ini pedang Zoro itu dari One Piece. Dari One Piece. Jadi gue pengennya tuh jadi kayak tiap kan dibilang kalau kepala rumah tangga itu kan harus melindungi keluarganya. Tapi menurut gue lebih baik lagi kalau masing-masing dari keluarga gue bisa melindungi diri mereka sendiri gitu. Jadi pedangnya satu-satu gitu. Gokil. Gitu. Tapi berarti lo emang kalau nanti nambah anak lagi lo tambah Enggak, lagi? emang cuma pengen satu. Oh, emang lo secara perencanaan satu? Satu. Oke. Gitu. Terus ini? Ini helmnya Masamune Date. Siapa lagi tuh? Itu salah satu samurai di zaman Jepang lah. Intinya dia si One Eyed Dragon itu tuh, gue baca di beberapa historinya tuh dia orang yang tidak pernah berafiliasi dengan siapapun. Oh, kayak kalau Ronin kan memang gitu kan namanya kan? Iya, kalau Ronin kan tidak bertuan. Oh, ini beda lagi? Ini beda lagi, ini samurai dia. Samurai itu dia punya tuan, punya majikan. Iya. Cuma dia punya satu klan itu yang klan Date itu tuh dia klannya ini tidak berafiliasi. Iya, dan dia tuh sukanya tuh datang ke peperangan orang, terus kayak seneng-seneng aja di situ, ngapain bebas gitu. Suka-suka. Kan biasanya samurai tuh punya apa ya? Daimyo ya. Dia tuh daimyonya. Oh, dia juga sebagai daimyonya. Iya, klan Date itu dia yang mimpin gitu. Karena gue baru nontonin ini sejarah Nobunaga yang gitu-gitu. Iya, itu seru. Anjir, itu seru. chaos, Pak. Chaos banget, bro. Gila, bunuh-bunuhan. Pulau sekecil itu dikuasain sama berapa belas klan gitu. Iya, dan chaos banget. Ada yang teman abis itu jadi musuh, ada yang nyari kesempatan. Padahal kita kalau ngelihat orang Jepang sekarang kayak sopan-sopan, baik-baik. Karena mungkin udah puas bandel dulunya. udah ngerti rasanya ya? Iya. Oh, nggak asik nih. Iya. Nggak mau lagi deh. Terus satu klan itu tuh kayak pasukan 1000 tuh syukur-syukur gitu. Iya, kenapa tuh? Karena karena kecil, beda sama China kan banyak peperangan yang besar kan, yang kolosal gitu. Iya, Three Kingdom. Iya, yang 100.000, 10.000 gitu pasukan kan. Kalau Jepang tuh kecil jadinya kayak 1.500, 300, perangnya itu cuma segitu. Iya, makanya ada yang ninja jadi ninja. Ada yang kalau Cina kan perang di Cina dilarang untuk perang ketika malam. Oh, karena gelap. Nggak bisa lihat dong. Bukan. Bener kan? Bukan. Gelap nggak? Iya. Iya kan? Iya. Masa bawa Petromax sambil bawa itu? Iya, kalau di Cina tuh kalau nggak salah gue waktu itu pernah baca-baca. Kenapa dia nggak boleh bertarung? Karena jadinya tidak seimbang. Jadi kayak gue mengalahkan lawan gue tidak dalam performa terbaiknya gitu. Sampai segitunya. Art of War-nya begitu. Jadi kalau lu mau menang ya menang langsung di perang gitu. Sementara di Jepang tuh banyak strategi yang meracuni. Lagi tidur, campnya dibacok-bacokin. Betul, kan. Iya. Makanya kan kalau game Jepang pasti ninja-ninjaan tuh, shinobi apa segala macam. Betul. Kalau kita main yang Dynasty Warrior yang hua cekling, 100 kill gitu kan. Iya, yang orang-orang ngelayangnya bareng. Iya. Kan? Iya. Kalau musuh. Iya, kalau lapar mecahin guci. Iya, benar ngambil makanan. Oh, itu apa namanya? Bisa dilihat dari situ peperangannya juga beda gitu. Jepang sama China tuh beda gitu. Jadi gua lebih suka dengan cara strategi orang Jepang, terus kayak realistis kalau misalnya emang kondisinya ada beberapa hal yang emang harus dilakukan di belakang, ada yang di depan gitu. Oke, gitu. Makanya lo suka samurai ini. Kenapa nggak yang Cina atau segala macam? Karena lo lebih relate sama bahasa perangnya Jepang punya. Betul, iya. Karena Musashi Miyamoto itu kan bikin buku kan? Iya. Bikin buku tentang cara perangnya dia. Iya, betul. Cara bertarungnya dia. Gurunya dia banyak. Betul. Miyamoto Musashi, ya. Dan dia yang mempopulerkan itu kan, pakai 2 pedang. Iya. Di saat yang lain cuma satu-satu, dia pakai 2. Karena biasanya kan 2 pedang itu kan, 1 pedang itu kan buat dia harakiri kan. Oh gitu, yang kecil ya? Yang kecil tuh buat dia harakiri, buat seppuku. Seppuku, gua pikir dulunya itu harakiri itu dia tusuk perut. Emang tusuk perut? Ternyata dirobek. Emang dirobek, jadi ditusuk. Tusuk baru di gini. Terus dari samping ke sini. Ih anjir, gue pikir tuh selama ini yang namanya harakiri tuh kayak jret udah gitu. Iya. Pakai dirobek. Dan orang harus ada siap potong lehernya.
Kalau nggak mati. Kalau dia pas lagi di yang kan pokoknya ada 2 kan, 1, 2 gini kan. Kalau tidak sampai embezzlement gitu nggak keluar begitu, terus dia nggak kuat nih, potong palanya. Kenapa nggak langsung potong pala aja ya? Nggak, dia harus maksudnya kan dia harus merasakan dulu rasa bersalahnya dia. Gitu. Wow, gila, Segitunya. serem banget ya. Iya. Iya. Dan apa namanya? Ya kenapa nggak Musashi? Kan dia jauh lebih ini terkenal kan? Gue kayaknya kalau buat tato tuh gak ada yang hewan, gak ada. Hewan? Ya maksudnya kan kayak hewan itu gak ada, kayak gambar apa yang orang hidup gitu. Kayaknya gak ada, cuma Emang Musashi kok hewan? Maksudnya hewan? maksudnya makhluk hidup gitu. Oh, makhluk hidup. Iya. Tapi ini Dante itu klannya. Klannya ini helmnya. Oh, I see. Ini helmnya, ini Baru emblemnya, ngerti ini lambang klannya. Oh. Gitu. Jadi ini ada Bunda sama Cio karena iya, ini anak lu. Iya, Kenapa ini. 2? Karena waktu berkarir gue lagi ada duit bareng sama mereka, pas lagi waktu itu habis diboikot nggak ada duit juga sama mereka, jadi kayak udah pernah. Iya, iya. Ini yang ini pakai bajunya yang lebih proper, kalau yang ini yang pakai baju rakyat lah gitu. Jadi udah pernah berada di posisi itu. Gila, seru. Gitu. Terus udah nih abis nih, itu apa sabi-sabi itu apa? Ini wabi-sabi itu the art of imperfection. Jadi ada tuh kalau di Jepang tuh kayak ada vas bunga pecahin, terus disusun lagi. Tapi ntar jadinya vas bunganya tuh ada retak-retakannya gitu. Jadi kita harus embrace tuh, kita Iya. melihat bahwa selalu ada imperfection. Dan itu indah, bisa indah. Bisa indah itu. Kayak find beauty in chaos lah sama. Gitu, lo kayak filosofis juga ya ternyata ya? Ya mau nggak mau, Iya. karena kuliah di sastra kan, jadi mau nggak mau harus ngerti masalah. Sastra Inggris? Iya. Gilang sastra Inggris. Iya, makanya ketawa dia doang kan. Respect senior. 2008 gua soalnya, iya. Ini apa nih? MC? Ini Romawi sih, ini 1990 ini jadi Bandung. Ini kan jembatan Pasopati. Ini jembatan Pasopati. Ini 1990 gue lahir di Bandung 1990 gitu di sini. Gitu. Terus ini soalnya ini yang buruk-buruk nih kan? Iya, kalau ini tuh kalau misalnya yang tato sebelah kiri sama kanan tuh, kalau kanan tuh buat keluarga. Oh, keluarga. Kalau yang kiri tuh proses hidup. Apa yang gue suka aja lah gitu. Ini gue juga baca nih. Aduh, 20th Century Boy. Betul. Oh iya, itu juga seru tuh anjir. Iya kan? Terus kayak ya jadi pokoknya ini manga-manga atau anime yang gue suka, yang berbekas lah di hati gue gitu. Dan semuanya temanya persahabatan, Radit. Oh iya. Gue juga punya tai lalat sih di... Enggak ada nyebutnya persahabatan, enggak ada. Ya kalau Tompel bisa tuh jadi akrab. Kenapa tuh? Karena si Tompel mana ya gitu, pasti ditanya di tongkrongan pasti ada tuh. Iya, karena punya tompel. Iya. Kalau tai lalat enggak, kurang diingat sama di tongkrongan. Yang di kaki? Di paha tuh. Kalau ini baru nih? Ya ini Zoro. Zoro tuh yang punya pedang. Iya, ini Zoro. Gini karakternya gimana sih? Kenapa lo ini banget sama dia? Dia tuh tidak berbakat soalnya. Dia tuh pengen jadi swordsman nomor 1 di lautan lah. Tapi dia tidak berbakat. Tapi jadinya jago. Dia punya banyak 3 pedang itu karena dia insecure, karena dia nggak jago. Seru juga ininya ya, karakternya. Iya, makanya kalau lu cuma lihat dari kekuatannya doang, kayaknya lu nggak bakal kalau lu lihatnya dari situ doang nggak bakal nyangkut. Tapi kalau lu lihat dari nih orang ini tuh nggak jago, tapi tiap hari kerjaannya dia cuma mabok sama latihan. Di kapalnya Luffy itu yang masih latihan sampai sekarang itu Zoro. Tapi dia pernah menang. Menang. Cuman bonyok terus. Bokap nyokap ya, maksudnya dia bawa bokap nyokap. Oh gitu, iya, di sini ya. Nempel kan? Nempel gitu. Ya, jadi ini Zoro, jadi waktu itu semuanya lagi pada kalah, tinggal sisa Zoro 1. Terus ada satu Yonko datang. Oke, gue bakal bebasin semua teman-teman lu, gue nggak bakal bunuh teman-teman lu. Tapi lu harus ngerasain rasa sakit mereka. Jadi dikumpulin jadi satu, jadi kayak balon gitu. Jadi Zoro demi teman-temannya dia ngerasain semua rasa sakit teman-temannya itu, gitu. Terus yang lihat cuma 1-2 orang gitu, yang culun-culun gitu, prajurit kroco. Zoro telah, gitu. Tapi dia diam gitu, jangan bilang sama siapa-siapa kalau ini orang ini yang jago ini tuh cabut gara-gara dia. Jadi kayak udah diam aja, udah. Bahkan setelah dia berkorban pun dia nggak mau orang tahu dia berkorban. Wah, itu keren. Itu iya, makanya ada Zoro di situ. Ada Zoro di sini sama satu lagi Nico Robin. Ini tuh dia ceritanya tuh dia dari kecil udah dikejar sama pemerintah karena dia punya pengetahuan yang seharusnya dimusnahkan. Ini manga yang sama? Sama, ini One Piece. Jadi ada pengetahuan dunia yang cuma ada di Pulau Ohara itu, dan yang tahu semuanya tuh Nico Robin. Orang yang satu-satunya selamat dari pulau itu. Jadi dari awal dia kecil itu
bounty-nya tuh di kepalanya tuh sudah ada jutaan belly lah. Intinya udah diincar sama pemerintah gitu. Kenapa dia? Lo merasa lo diincar pemerintah? Bukan, saya ke ormas kan. Saya kan lebih ke ormas. Oh, jadi nggak, ini filosofi apa yang lo ambil? Ini istri gua. Oh, istri lo. Ya, istri gua tuh maksudnya kehidupannya tuh ya dari dulu punya banyak trust issue lah. Dan untuk ngebuat dia percaya sama gua pun mati-matian. Ibaratnya dulu di One Piece itu ada namanya arc-nya Enies Lobby, itu si Ruffy harus sampai ngebakar bendera pemerintah untuk ngebuktiin kalau ya udah lu tuh bagian dari gue. Gue rela nih perang sama orang lain demi buat lu percaya kalau gue tuh teman-teman lu gitu. Ini Nico Robin. Oke. Wah, keren ya. Lo dalam juga ya semua filosofi tato lo ya. Karena kalau cuma sekedar nonton anime cuma nunggu-nunggu kayak kekuatan berikutnya apa ya, form berikutnya apa ya, kayaknya kita nggak dapat apa-apa gitu. Dia kalau gue mulai nonton animenya sekarang, dia udah tamat belum? Kalau animenya itu lebih telat kan. Tapi kalau anime itu jeleknya adalah dia banyak filler, banyak yang buat nutupin sebelum masuk ke arc mana gitu. Iya, karena manganya udah ngejar manga, tapi nggak tahu mau bikin apa, di fillerin. Iya, itu yang bikin. Gue bisa tahu nggak mana yang filler, mana yang nggak? Yang kalau filler sih biasanya ada bekas suntik ya di hidungnya. Oh iya bener, filler banget itu. Sama kalau ketawa kayak nggak bisa. Iya kan? Cuman kalau gue baca sekarang masih bisa nyambung. Masih bisa. Nggak. Dan kalau yang di komiknya tuh lebih the point aja gitu. Oke, karena kayak Naruto gitu kan kelar tuh. Ya. Itu kan puas banget rasanya kan. Betul. Lo dari awal ngikutin dia sampai akhirnya dia selesai tuh berdua sama Sasuke dan lain-lain. Ya. Kelar gitu. Walaupun ada Boruto ya. Ya. Jadi buat gue sih. Boruto enggak sih tapi. Enggak ya. Kan makin bagus katanya sekarang. Ya secara gambar gini segala macam makin bagus, cuman kayak aneh aja gitu. Oke. Ada lagi yang mau lo ceritain nggak soal apa tato ini lo? udah ini bandananya Zoro. Jadi Zoro tuh kalau udah pakai bandananya dia taruh sini kan. Iya. Kalau pakai bandananya dia berarti dia udah serius. Lo ngefans banget sama Zoro nih Iya, kelihatannya. tapi ini kan bandananya nempel mulu jadi gue nggak pernah serius. Oh. Bercanda terus gitu. Tapi kan ini serius filosofinya. Iya itu. Terus ini tato nggak yakin. Nggak yakin kenapa tuh? Karena hidup gue nggak yakin. Tapi sampai lo tulis? Iya. Oke. Ini kan tato ini juga kan kayak nggak yakin tapi ditato kan. Oh, terus lo ngordernya aneh juga ya? Mau tato apa? Nggak yakin? Oh ya udah nggak yakin gitu. Bang harus yakin bang kalau tato. Tapi gue pengen tatonya nggak yakin. Bang, lu yakinin diri dulu deh. Kalau lu mau bikin tato. Kan gue udah banyak tato gue cuma pengen tato nggak yakin. Ya kalau nggak yakin nggak usah. Itu jokesnya sebenarnya. Di situ. Oh, demi jokes lo menato tangan lo jadi nggak yakin. Iya, dan hidup gue pun banyak hal yang kayak di stand up gue nggak yakin. Gue dulu bikin 10 tura yang musik-musikan itu juga di awalnya juga nggak yakin, tapi gue kerjain. Ternyata nggak yakin, tapi dikerjain nggak apa-apa sih, gitu. Oh, kalau gitu gue bikin tato salah tato. Dateng, bang mau salah tato bang? Oh jangan dong, masa salah tato? Saya maunya salah tatonya. Nggak bisa, harus salah tato. Iya bener itu boleh juga. Karena tato, karena gue suka dengan tato-tato yang fun gitu. Tapi tato fun itu bukan berarti yang kayak harus yang gambar pantai, gambar gunting, gambar pisau ada darahnya. Itu kan tato broken home ya. Maksudnya kalau betul kan? Gitu. Kayak ada dia kayaknya cocok deh sama lo. Ada selera komedinya. Matanya berbinar-binar lo dari tadi. Karena realita kan itu realita. Terus kayak ada gunting di sini tapi di sini gitu kayak ada. Jadi kayak ya udah pokoknya dia kalau gue tuh tato yang fun itu kayak gitu kayak ini juga nih. Tatonya bagus ya. Tuh. Oh ini tulisannya bagus ya? Iya. Mas mau tato apa? Tuh. Tato bagus ya? Iya tuh. Ya tato kayak gimana? Nggak, jadi kalau ini efeknya bercanda aja kalau buat nanti setelah jadi. Jadi kayak lihat deh tato bagus ya gitu. Dia nyari kan kayak mana gitu. Ini gue bilang. Bagus ya. Oh iya bagus ya. Makanya dibuat agak susah dibaca supaya dia nyari. Bener. Ketika kita sudah tua, kita nggak tahu tua kita bakalan menyebalkan atau tidak. Seenggaknya tato-tato gini bisa ngebuat kita bercanda sama orang gitu. Oh iya setidaknya ya. Iya setidaknya. Betul. Tinta permanen ini bisa buat bercanda ya. Iya betul. Itu. Oke. Tapi intinya lo tidak menyesali semua tato lo ini. Tidak ada. Jadi ibaratnya kalau kayak ini kan selamanya nih. Ini jadi tato bercanda kan yang bagus ya ini kan. Oke. Tapi gue juga pengen kok selamanya bercanda sama bini gue. Jadi kayak gue pengen selamanya sama bini gue. Tapi gue juga pengen bercanda sama dia. Jadi ya sama aja. Oke. Kayak terakhir nih, lo ada tato yang lo mau bikin nggak dalam waktu dekat? Apa ya? Atau ada yang kurang nggak? Udah sih kalau ini kan udah semua kan. Ini Cukup kan ya? semua tatonya tema persahabatan lah intinya kayak ada ini Digimon, ada One Piece, ada yang 20th Century Boys juga kan tentang pertemanan juga kan.
Terus ini ada, ya ini basket, ini ada Kobe Bryant, ini Hanamichi, ini Gundam Barbatos. Ih, itu Gundam terbagus tuh. Iya kan? Dari semua Gundam, Iya kan? yang paling keren tuh Barbatos. Karena nih ironinya Barbatos itu ya, dia ada di masa depan, tapi nggak bisa pakai laser. Nah, bener nggak? iya. Anjir nggak? Itu semua karakter di situ sunatnya pakai gunting. Karena dari Gundam Exia segala macam, Freedom Gundam segala macam yang udah totally laser-laseran gitu. Gila sih. Tiba-tiba muncul Gila Barbatos yang itu tuh hasil dari peperangan zaman Gundam Exia ceritanya. Betul. Berapa ratus tahun kemudian yang akhirnya jadi pilot Gundam tuh dilarang, udah nggak boleh ada lagi. Iya, dan armor mereka itu mengurangi laser kan, beamnya kan. Iya. Jadi mereka pakai armor, jadi beam weapon itu jadi nggak kepake. Betul. Gara-gara armornya itu kan. Iya. Sehingga segala macam artilerinya, senjata yang dipakai itu senjata seolah-olah senjata zaman dulu yang Betul. pakai peluru yang Pakai gitu-gitu peluru kan. iya, kayak machine gun gitu. Dan gue jadi merinding gue ngomongin ini Barbatos yang keren. Gue semerinding itu makanya gue jadiin tato di Itu sini. keren banget. Filosofinya adalah dia nemu Gundam dan abis itu dia nge-scrape dari barang-barang lawannya dia dipakai. Tiap episode tuh Gundamnya nggak pernah, pokoknya hasil dari perang dia di episode berapa tuh masih ada tuh, nggak ada bahunya. Iya. Iya kan? Iya. Kayak si exoskeletonnya kelihatan gitu. Iya. Sampai akhirnya dia ngelawan apa tuh gue lupa namanya yang buntutnya panjang Iya, gitu kan. iya. Akhirnya dipakai sama dia buat jadi buntut dia Betul. Ih, Iya. anjir keren banget. Itu. Dan endingnya gila sih. Dan itu Endingnya yang paling realistisnya dari situ adalah semakin besar kekuatan lu, semakin banyak hal yang harus lu korbanin gitu. Iya. Karena si Mikazuki-nya dia dari yang Gundam yang biasa sampai dia bisa yang jadi yang beast form itu, yang pakai ngebunuh pakai tangan kosong. Iya. Itu kan dia jadi lumpuh. Itu kalau nggak salah Barbatos Lupus Rex. Iya. Nah, itu kan jadi dia nggak bisa jalan. Itu matanya buta, iya kan? Terus kayak dia nggak bisa lepas dari colokan yang ini, iya ya kan? Tapi Gundamnya makin kuat, karena teman-temannya semakin berharap sama dia karena pasukannya semakin sedikit kan? Iya. Peperangannya kan itu kan berlanjut terus, nggak ada bantuan dari mana-mana gitu. Iya. Dan temannya kan yang jadi pemimpin juga. Si Organya kan mati kan? Iya, kasihan banget itu. Ditembak di jalan kan? Iya. Kayak apa ya? Gue merindingnya di situ adalah itu tuh kayak ngasih tahu realitanya gitu. Kalau orang-orang penting yang ingin perubahan itu bisa aja ditembaknya di jalan, bukan mati di perang. Betul. Matinya pas lagi mau berembuk, mau diskusi, mau which is itu real life kan kayak gitu. Itu iya. Berantemnya juga brutal gitu. Pok, nggak kayak yang terbang laser terbang. Ya kan kalau misalnya Gundam sebelumnya kan kayak misalnya di laser nih. Set kayak ternyata pilot yang lebih hebat dariku, gitu doang kayak cahaya doang kebuka apaan aja dapat hidayah gitu kayak. Ya kan? Kalau ini tuh bener-bener yang luka gitu, emang ditomprok pakai gadanya dia kan. Dibegituin kan. Matinya di kokpit kan. Iya gitu. Itu. Wah keren, itu keren. Barbatos keren. Sama ini Gurren Lagann. Gurren Lagann juga keren, tapi terlalu komedi. Tapi Gurren Lagann gue sukanya tuh perjuangan mereka dari orang bawah gitu, dari orang bawah yang mereka tuh diasingkan karena kehidupan tuh tidak perlu sampah-sampah kayak lu gitu. Oke. Sedangkan mereka cuma punya satu robot, itu si Gurren Lagann. Yang awalnya culun banget kan, cuma pala doang, segede gaban gitu kan. Iya, cuma muka doang. Kayak ini Gurren Lagann tuh gue sukanya gue tuh nangis. Waktu kalau lu lihat cuplikan highlight di YouTube udah baik lah, pokoknya Final Battle Gurren Lagann tuh, yang udah ngebor alam semesta, jadi udah galaksi lawan galaksi gitu. Iya, itu emang sekomikal itu sih. Iya, jadi kayak dia kepalanya ngebor robot biasa jadi robot, terus robotnya ngebor kapal musuh jadi lebih gede lagi, terus ngebor markasnya lagi jadi lebih gede lagi, ngebor bulan jadi lebih gede lagi, ngebor alam semesta jadi segalaksi gitu. Terus kayak pas pukulan terakhir tuh gue merinding tuh gue kalau nonton itu. Jadi dari yang gede gitu ke kecil sampai yang terakhir keluar si Simonnya yang berantem. Wah itu merinding banget Dit. Iya. Terus tiap pukulan itu tuh teman-temannya kan telanjang semua kan.
Itu beneran, itu di situ digambarin semua telanjang gitu. Simon gitu kayak ini rasanya didukung teman-teman gitu. Oh, makanya itu relate banget sama elu. Iya, jadi kayak semuanya tuh semuanya menderita, semuanya punya backstory yang sedih lah semua teman-temannya. Cuman yang bisa kita cuma bisa percaya sama Simon nih gitu. Iya, dan menggantungkan harapannya ke Simon. Iya, tapi setelah semuanya juga berusaha gitu. Tapi kan itu juga gitu, Dragon Ball. Si Son Goku-nya kan juga pas dia lagi bola energi itu kan semua teman-temannya tangannya ke atas semua gitu. Tapi kan yang minta tangan ke atas kan Mr. Satan bukan Oh Goku. Iya, bener. Goku introvert kayak lu. Fokusnya ke yang dia suka aja, bertarung. Oh iya. Lu fokus terhadap bisnis, terhadap apa segala macam. Iya, tapi yang nyuruh teman-teman ayo pandu. Oh, itu Pandu yang nyuruh pada tangan ya? Mr. Satan itu. Iya, Pandu tuh Mr. Satan ya? Iya. Iya. Tinggal kurang brewok aja sih. Iya, yang jagonya lu. Tapi yang banyak bacot dia. Yang kelihatan jago. Oke. Gitu. Jadi kalau ini tuh semuanya ibaratnya tata-tata pertemanan. Ini rumah tangga, ini kesukaan gue. Paling punggung sih kemarin tuh ini baru. Oh, masih ada lagi. Ini. Apa ini baru? Ini apa nih? Ini kalau ini tuh tangannya Bunda sama Cio. Oh. Jadi kayak gua doa lah mereka. Ini beneran tangan ukuran mereka nih. Ini kanji apa nih tengah nih? Ketawa. Serius? Ketawa. Oh, kalau ketawa ini kanjinya? Iya. Oh. Okay. Jadi yang bisa mendorong gua bisa maju cuma ketawa. Oh, ketawa dan doa. Iya, dan dukungan dari teman-teman. Jadi kan ini kan kayak di anime-anime ketika kita sedang terpojok, terus tiba-tiba kita tidak punya kekuatan lagi, terus banyak tangan teman-teman kita yang mendorong gitu untuk maju. Ya itu. Itu tangannya. Di antara ketawa, teman, dan doa. Idih, filosofis banget ya. Oh, kacau sih. Iya. Enggak, tapi emang kalau buat punggung karena gue emang pengennya, kan bingung ya, karena gue nggak pengen naga, karena gue nggak pengen kayak hewan-hewan apa segala macam. Jadi gue harus nyari hal yang ibaratnya jadi simbol atau enggak kayak ya bagian dari badan gua aja kayak tangan, kaki gitu segala macem. Jadi gitu. Oke, terus lo udah nggak mau ada lagi sampai sekarang nggak? Kaki mau nambah nanti? Kaki bakal full sih. Oh, ini bakal full sampai bawah? Ya ini panel komik ini bakal penuh. Oke, wow. Ini panel komik ini bakal penuh. Terus ini nggak tahu nih gua mau bikin apa karena di lutut. Bakal ada di lutut. Ya. Oke. Terus di sini Linkin Park lah kayaknya. Beneran? Iya, logo hybrid teori karena di sebelumnya tak laruku kan. Oh iya. Jadi sampai sekarang gue hidup laruku. Tiap kali jogging apalagi kemana gitu pasti lagunya kalau nggak laruku ya Linkin Park. Makanya taruh di kaki. Iya, karena tiap langkah gue ada mereka gitu. Lo bener-bener ini ya, bener-bener semua yang lo suka lo taruh di badan. Jadi tidak ada penyesalan karena sampai saat ini pun gue masih suka laruku sama Linkin Park. Jadi kayak ya sudah. Ya udah. Iya. Oke, itu aja kali ya yang kita ceritain. Terima kasih Uus. Ya, sama-sama. Kita ngobrol jadi ngalor ngidul juga nih, tapi seru banget. Gak apa-apa sih, emang ngeliat ini ya. Itu namanya nongkrong di gitu, bukan interview. Kalau interview iya cepet, bisa ngerjainnya gampang. Iya. Us ini lo apa ini lo? Kan gue juga udah lama gak ketemu sama lu, makanya ngobrolnya jadi panjang. Bener juga. Iya. Kalau enggak nanti jadi interview doang. Ini apa? Ini gitu. Iya, kayak bocah. Bocah tuh apa? Kayak anak kecil kalau lihat tato gue, ini apa Pak? Ini gambar apa? Ini apa? Gitu. Ada yang kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang tadi mungkin luput adalah ini. Clip on. Stick PS. Habis kan gitu. Kan boleh dong ini lo kan bilang ini yang tadi luput clip on. Ini kan ada kanjinya juga kan. Ini kan kanjinya ayah. Oh iya, ini kanjinya. Ini harmoni. Ayah, harmoni. Ini grogol. Canda. Oh iya, ada harmoni ada grogol. ini live. Oh, live. Ini live. Jadi kayak ini pegunungan, ini. Jadi kayak gunung, jadi ini segitiga PS. Ini bulat kan, ini bulat PS. Karena lo suka main PS. Karena gara-gara main PS saya jadi punya banyak teman. Oh iya, apalagi dulu saya pecundang di sekolahan, tapi semenjak saya punya PS jadi ada yang mau main ke rumah saya. Oh, karena biasanya kan gitu, nongkrong di rumah orang yang punya PS. Betul, iya. Jadinya saya senang saat itu saya punya banyak teman karena saya main PS. Oke. Gitu. Main Elden Ring dong sama gue. Saya sudah ada, kan kita satu level sama, level 50. Iya, nanti ya pakai Steam ya. Iya. Gitu. Oke, itu aja. Thank you ya Uus. Lo lagi sibuk apa sekarang? Lagi ada project nggak? Ini sekarang sih kalau lagi bulan puasa mah off lah semuanya. Maksudnya off air? Enggak, off semua. Oh, off semua buat keluarga sama puasa gitu. Puasa aja gitu. Terus kayak paling nungguin sama mau ngerampungin rumah juga. Oke, nanti lo mau ada rumah juga di dekat sini juga. Ya. Oke, berarti tapi YouTube jalan terus dong. YouTube masih jalan. Oke, thank you Uus ya buat ngobrol-ngobrolnya ya. Thank you semua yang udah nonton. Dadah.